Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin lupa dan teman-teman semua, kami kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan kerja kelompok kami tentang 7 unsur kebudayaan suku Baduy. Pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang suku Baduy. Suku Baduy merupakan sekelompok masyarakat yang berasal dari Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Indonesia. Masyarakat ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Baduy Dalam dan Baduy Luar. Nah, mereka ini memiliki kurang lebih 26.000 orang. Nah, suku Baduy ini sangatlah menjaga kelestariannya. Mereka ini sering dibilang sebagai masyarakat Sunda yang belum tercampur tangan oleh modernisasi. Nah, pertama kita lanjut ke 7 unsur kebudayaan. Pertama ada bahasa. Bahasa yang mereka gunakan adalah sehari-hari adalah bahasa Sunda. Nah, bahasa Sundanya berbeda dengan bahasa Sunda biasanya. Bahasa Sunda yang mereka gunakan adalah bahasa dialek Sunda kuno. Perbedaan bahasa Sunda ini adalah dengan bahasa Sunda lainnya itu lebih klasik. Beberapa kosakatanya ada ngebakti itu adalah mengabdi, yang biasanya digunakan untuk mengabdikan kepada leluhur dan alam. Kedua ada leluhung itu hutan. Mereka sangat menghargai hutan karena mereka sangat hidupnya berdampingan dengan alam. Terus ada tangtu ini adalah aturan atau pasti. Tangtu ini yang disebut sebagai aturan yang pasti yang ataupun sangat harus dipatuhi. Terus lanjut ke teknologi dan peralatan. Teknologi yang digunakan mereka bersifat alami, manual, dan ramah lingkungan. Jika peralatan mereka menggunakan alat turun-temurun dari suku mereka. Pertama contohnya ada koret. Koret merupakan sejenis cangkul yang kita sebut sebagai kedi untuk membersihkan lahan. Terus ada ani-ani. Ani-ani digunakan agar untuk mempercepat pemanenan padi. Terus ada lesung dan alu. Lesung dan alu adalah sebuah lesung kayu, yaitu yang terbuat dari batang kayu yang panjang, dan alu dari bambu. Sekian dilanjut oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi 7 unsur, yaitu mata pencaharian. Contoh pertama yaitu bertani. Kegiatan utama masyarakat Baduy adalah bertani, khususnya bertani padi uma atau ladang kering. Mereka menanam padi uma tanpa irigasi modern dan tidak menggunakan pupuk kimia atau pestisida, hanya mengandalkan pupuk alami dari metode tradisional. Contoh kedua yaitu berkebun. Di samping uma, masyarakat Baduy juga berkebun tanaman keras seperti durian, petai, jengkol, dan kopi. Yang contoh ketiga yaitu kerajinan tangan. Sebagai masyarakat Baduy, terutama di Baduy Luar, membuat kerajinan tangan untuk dijual kepada wisata atau ke kota seperti kain tenun Baduy, tas, kopiah, dan kalung dan gelang dari serat alami atau biji-bijian. Contoh keempat, menganyam. Mereka juga memproduksi anyaman bambu berupa keranjang, tikar, tempat nasi, dan alat rumah tangga. Contoh keenam, menghasilkan hasil hutan. Meskipun hidup bersahabatan dengan alam, suku Baduy merupakan hasil hutan secukupnya, yaitu mengambil madu, mengumpulkan rotan, bambu, dan dedaunan untuk kebutuhan rumah atau kerajinan. Selanjutnya yaitu pengetahuan. Suku Baduy dikenal dengan pengetahuan lokal yang kaya, terutama dalam hal pertanian, hubungan, dan alam, dan adat istiadat. Mereka memiliki sistem pertanian tradisional yang berkelanjutan secara kepercayaan dan ritual menjaga keselaraan dengan alam. Contoh pertama yaitu pertanian. Suku Baduy memiliki pengetahuan mendalam tentang pertanian tradisional, khususnya dalam bercocok tanam padi ladang atau menghuma. Mereka memahami siklus alam, jenis tanah, dan teknik bercocok tanam sesuai dengan lingkungan mereka. Contoh kedua, hubungan alam. Pengetahuan suku Baduy tentang alam sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari mereka. Selanjutnya, organisasi sosial kekerabatan. Organisasi sosial kekerabatan suku Baduy berdasarkan sistem Pikuku dengan 3 pemimpin adat, yaitu Puun yang bertugas wilayah berbeda, yaitu Cibeo atau Cikartawana dan Cikiosik.
Contoh pertama, Pikubuhu Karuhan. Sistem pemerintahan adat dipimpin oleh Pung'un, yang merupakan pemimpin adat memiliki kedudukan berbeda di berbagai wilayah, seperti Cibeo, Cikarwatana, dan Cikihosik. Ikatan kekerabatan kedudukan seorang dalam organisasi sosial ditentukan oleh tempat tinggalnya dan garis keturunan, yang menjadi ciri organisasi sosial dalam suatu kesatuan kelompok kekerabatan. Gun Cibeo memiliki politik dengan garis keturunan yang paling muda. Gun Cikihosik memiliki memimpin agama dan dengan garis keturunan yang paling tua. Gun Cikawartawana kedudukannya di antara kepemimpinan agama dan politik. Lanjut dijelaskan oleh Yogi. Religi. Suku Baduy merupakan salah satu suku adat yang tinggal di wilayah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Indonesia. Mereka terbagi menjadi dua kelompok, utama Baduy dalam dan Baduy luar. Meskipun tinggal di wilayah Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam, masyarakat Baduy menganut sistem kepercayaan tradisional yang disebut Sunda Wiwitan. Agama atau kepercayaan suku Baduy Sunda Wiwitan adalah kepercayaan asli masyarakat Sunda yang sangat kental dengan unsur animisme dan dinamisme. Beberapa ciri utama Sunda Wiwitan antara lain: 1. Kepercayaan kepada kekuatan alam dan roh leluhur. Mereka meyakini bahwa alam memiliki kekuatan spiritual dan keseimbangan antara manusia dan alam harus dijaga. 2. Pemujaan terhadap Sang Hyang Kirsa. Sang Hyang Kirsa atau Yang Maha Kuasa adalah entitas tertinggi dalam kepercayaan mereka, semacam Tuhan dan konsep monoteisme, tapi tanpa bentuk dan tidak bisa dijelaskan secara manusiawi. 3. Hukum adat sebagai pedoman hidup. Masyarakat Baduy sangat menjunjung tinggi aturan adat Pikuku. Ini mencakup larangan tata cara bertani, berpakaian, hingga berhubungan sosial. Selanjutnya 4. Upacara-upacara adat seperti seba dan awalu, yaitu ritual penghormatan kepada leluhur dan permohonan hasil panen yang baik. Penolakan terhadap agama resmi. Suku Baduy dalam secara khusus menolak pengaruh luar, termasuk agama-agama resmi yang diakui pemerintah Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Hindu, dan lain-lain. Mereka tidak mengenal konsep masjid, gereja, atau kitab suci seperti Al-Quran atau Injil. Sebaliknya, mereka menjalankan kehidupan spiritual berdasarkan ajaran turun-temurun dari leluhur sebelumnya. Dan selanjutnya, kesenian. Kesenian suku Baduy merupakan bagian dari ekspresi budaya yang erat kaitannya dengan kehidupan spiritual, adat istiadat, dan alam sekitar. Contoh kesenian suku Baduy dalam dan luar adalah karinding. Karinding ini adalah terbuat dari bambu. Alat ini dimainkan dengan cara ditiup dan digetarkan di mulut. Biasanya dimainkan saat waktu senggang atau untuk mengusir hama di ladang. 2. Angklung gubrak di daerah Baduy luar. Tidak semua wilayah Baduy memainkan ini, tetapi beberapa komunitas Baduy luar yang mulai terbuka pada luar menggunakan angklung sebagai alat musik hiburan dan ritual. Kesenian tari. Suku Baduy tidak mengenal tarian hiburan seperti daerah Sunda lain. Tidak ada tarian seremonial seperti tari jaipong atau tari merak. Namun, gerakan-gerakan simbolik kadang ditampilkan dalam ritual adat, terutama dalam proses upacara seperti kawalu, 3 bulan masa bertapa dan menyepi. Beberapa ekspresi gerakan seperti iring-iringan, bentuk pola jalan, dan sikap tubuh bisa dianggap memiliki nilai seni tersendiri. 3. Kesenian sastra lisan. Ini salah satu bentuk kesenian yang paling penting di Baduy.
Contohnya yaitu satu, pantun dan uga wangsit. Mereka memiliki bentuk sastra lisan atau pantun, betua atau uga yang disampaikan secara turun-temurun. Uga berisi ramalan, nasihat atau aturan hidup yang Keunikan dari suku Baduy ini adalah pertama cara mereka mengimplementasikan dalam kehidupannya. Mereka ini memiliki prinsip yang sederhana. Terus mereka ini keunikannya mereka terkenal dengan wisatanya, perkampungan wisata. Tapi mereka ini tidak terima dengan kata-kata wisata ataupun istilah pariwisata karena mereka memiliki istilah tersendiri, yaitu adalah seba budaya Baduy yang artinya silaturahmi kebudayaan Baduy. Terus ada cara pembangunan rumahnya. Mereka menggunakan pembangunan rumahnya tanpa menggunakan paku. Mereka menggunakan yaitu rotan sebagai penjangga atau pengganti paku. Terus ada transportasinya. Mereka tidak ada di sana yang bernama motor ataupun mobil. Mereka menggunakan jalan kaki. Dan mereka menggunakan jembatan sebagai alat penyeberang sungai-sungai kecil maupun besar. Terus ada dilanjut oleh teman saya, Priyadi. Saya akan melanjutkan keunikan suku Baduy. Suku Baduy memiliki sistem organisasi sosial yang unik, yaitu pemimpin spiritual dan penjaga adat yang disebut puun. Puun juga memiliki arti yaitu gelar bagi kepala suku yang memiliki peran penting dalam menentukan masa tanam panen, menerapkan hukum adat, serta mengobati orang sakit. Dilanjutkan oleh Yogi. Saya akan melanjutkan keunikan religi di suku Baduy dalam dan luar. Agama atau kepercayaan suku Baduy adalah Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan adalah kepercayaan asli masyarakat Sunda yang sangat kental dengan unsur animisme dan dinamisme. Beberapa ciri utama dari Sunda Wiwitan antara lain: 1. Percaya kepada kekuatan alam dan roh leluhur. 2. Pemujaan terhadap sang yang kersa. 3. Hukum adat sebagai pedoman hidup. Keunikan nomor 1 adalah mereka meyakini bahwa alam memiliki kekuatan spiritual dan keseimbangan antara manusia dan alam harus dijaga. Dan kedua, Sang Hyang Kersa adalah yang berarti yang maha kuasa, adalah entitas tertinggi dalam kepercayaan mereka, semacam Tuhan dalam konsep monoteisme, tapi tanpa bentuk dan tidak bisa dijelaskan dalam secara manusiawi. 3. Masyarakat Baduy sangat menjunjung tinggi aturan adat atau bisa disebut pikuku. Ini mencakup larangan tata cara bertani, berpakaian hingga hubungan sosial. Dan keempat, upacara adat. Keunikan upacara adat ini adalah seperti seba dan kawalu, yaitu ritual penghormatan kepada leluhur dan permohonan hasil panen yang baik. Penolakan terhadap agama resmi dalam suku Baduy. Suku Baduy dalam secara khusus menolak pengaruh luar termasuk agama-agama resmi yang diakui pemerintah Indonesia yang seperti agama Islam, Kristen, Hindu, dan lain-lain. Dan selanjutnya keunikan kesenian suku Baduy dalam dan luar. 1. Kesenian musik tradisional yaitu karinding. Terbuat dari bambu, alat ini dimainkan dengan cara ditiup dan digetarkan di mulut. 2. Angklung gubrang di daerah Baduy luar. Tidak semua wilayah Baduy memainkan ini, tetapi beberapa komunitas Baduy luar yang mulai terbuka pada luar menggunakan angklung sebagai alat musik hiburan dan ritual. Dan kedua kesenian tari. 1. Kawalu. Seni tari Kawalu adalah 3 bulan masa bertapa dan menyepi. Beberapa ekspresi gerakan seperti iring-iringan, bentuk pola jalan, dan sikap tubuh bisa dianggap memiliki nilai seni tersendiri. Nah, itulah beberapa keunikan dari suku Baduy. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.